dan pernah menjadi tamu undangan PBNC 2016. Berarti udah pro ya main point blank nih kayaknya nih, mantap. Spek PC-nya awalnya Core 2 Duo dulu. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adhas, Kilas IT, dan video kali ini adalah Show Off Performa Desktop volume 23. Wow, luar biasa sekali kan? Udah 23 lagi. Nah, kira-kira siapa aja yang nongkrong di volume 23 ini? Karena udah banyak banget yang ngirimin beberapa performa desktopnya ke email yang saya simpen di deskripsi. Cukup oke juga karena speknya ini cukup menggiurkan. Wih, mantap-mantap pokoknya speknya. Saya juga nggak sabar nih siapa aja yang nongkrong di volume 23 ini. Oke, kita langsung saja tunjukkan performamu. Lagi cari NVMe kenceng, ganteng, XPG punya banyak pilihan. Salah satunya adalah XPG Gaming S11 Pro. Support PCIe Gen 3x4. Kita udah pernah buktikan dia punya speed read up to 3500 MB/s. Sesuai dengan yang tertera di websitenya. Maka loading, booting, copy paste udah pasti dijamin ngebut. Ketika tes di HD Tune, grafiknya tuh hampir lurus. Untuk tingkat kestabilan ini udah paling juara dengan speed maksimum 1439,1 Mbps dan temperaturnya maksimum di 48 derajat Celcius. Lalu ketika saya tes AS SSD benchmark, temperaturnya mencapai 52 derajat Celcius. Ya memang ini benchmark yang cukup berat juga gitu. Tapi hasil skor yang dihasilkan ini cukup memuaskan. Berkisar 3.978 di all score. Punya umur MTBF 2 juta jam dan juga masa garansi 5 tahun. Tersedia SKU mulai 256 GB sampai 2 TB. Info lebih lanjut, cek deskripsi. Performa PC yang pertama datang dari Rafif Taufani. Dia adalah seorang freelancer desainer grafis. Umurnya 22 tahun. Rafif menggunakan PC dengan spek AMD Ryzen 5 3600, PGA-nya Zotac 1050 Ti, RAM klep 2x8 GB 3600 MHz, berarti 2 overclock ya. Dan power supply-nya Seasonic S12 650W 80 plus bronze. Lalu untuk storage-nya ada Adata SU 650 240 GB. Dan banyak lagi peripheralnya, kalian bisa simak di layar ini untuk lengkapnya. PC ini Raffi pakai untuk kebutuhan editing Photoshop, After Effects, Lightroom, dan Premiere Pro. Dia juga seorang seniman kolase yang sering membuat karya-karyanya lalu di-upload ke Instagram ini. PC-nya juga sering dipakai untuk main game seperti Apex Legends di setting medium high, resolusinya 1080p. FPS-nya mendapatkan kisaran di 60 FPS. Ya cukup sih. Rencananya katanya mau upgrade PGA card ke 1660 Super. Ya itu sih lebih cocok daripada 1070. Lalu gamenya ada lagi Overwatch nih. Resolusi sama 1080p. FPS-nya kita bisa lihat di sini bisa menyentuh 100 FPS lebih. Ya ini cukup nyaman kalau dimainkan harian. Tapi sayangnya nggak ngasih sampel video hasil editing After Effects-nya. Jadi penasaran gimana hasilnya ya? Nanti kalau ada tinggalkan saja di kolom komentar biar yang lain bisa nonton. Performa PC kedua datang dari Ahmad Amrullah, seorang 3D designer juga. Dia tinggal di Bandung, tepatnya di Cileunyi. Wih, deket ya sama Ranca Ekek berarti di sini. Oke, Ahmad menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 2700 dengan PGA card-nya GTX 1070 Ti, RAM 2x8 GB DDR4. Di ruangan ini Ahmad ngerjain semua pekerjaan freelance-nya. Ada printer di sebelahnya dan ada hasil cetak desainnya juga. Ya, terlihat ya di sana ada kan? Lalu ada hasil benchmark Lumion 10 Pro untuk spek yang digunakan Ahmad. Ahmad juga kasih contoh videonya nih, hasil kerjanya membuat bangunan masjid yang mewah ini. Wih, luar biasa, hebat banget ya. Mantap lah pokoknya. Dan dia juga ada tes rendernya juga, ya kayak tadi ya. Kalau melihat dari hasil benchmarknya ini, pengerjaan menggunakan aplikasi Lumion butuh prosesor yang kencang banget. Ya, sepertinya seperti itu, soalnya R7 2700, ini hasil benchmarknya kok terasa kecil seperti ini ya. Padahal kan udah GG banget nih buat main game R7 2700.
Oke, semoga Ahmad lancar terus kerjaannya dan mendapatkan proyek-proyek yang lebih besar lagi. Amin. Performa PC ketiga datang dari Aufa, asal Jakarta, umur 22 tahun. Dia seorang mahasiswa sekaligus pegawai swasta juga. Mantap. Spek PC Aufa menggunakan Ryzen 5 2600 dan PGA card-nya RX 588 GB. RAM 16 GB DDR4. Sepertinya Aufa nggak menggunakan SSD ya ini. Kok nggak disebutkan gitu? Kedua storage-nya ini harddisk semua. Mungkin next pakai NVMe aja nih, biar langsung ngebut. Dan motherboard-nya juga udah support. Oke, total harganya Aufa kasih juga nih, sekitar 9,8 jutaan. Ya katanya seperti itu tanpa monitor. Di sini terlihat menggunakan dua monitor, yang satu kelihatannya kayak udah berumur ya. Ada bayang-bayangannya gitu. PC ini sering digunakan untuk editing dan gaming. Ada skor Cinebench R15 juga. Skor CPU-nya 1167 CB dan OpenGL-nya 97,02 fps. Aufa kasih kirim video saat main game seperti Monster Hunter World, Assassin's Creed, Tekken 7, Ghost Recon, WWZ, dan masih banyak lagi nih. Semua game-game ini katanya di-record menggunakan AMD Relive dan disetting rata kanan. Resolusinya 1080p. Ya mungkin ya, atau 1440p nih. Soalnya Aufa nggak ngasih tahu juga nih. FPS-nya ya cukup lumayan bagus juga ya di semua game. Tidak ada kendala dan tidak ada FPS yang kecil. Masih di atas 60 lah, oke. Kalau dilihat dari hasil Cinebench-nya ini, semuanya berjalan default. Prosesor, memori RAM, PGA card-nya tidak ada yang di overclock. Betul begitu ya? Performa PC keempat datang dari Rizky Nuraga, umur 25 tahun, seorang wira swasta. Dia menggunakan spek PC dari AMD Ryzen 5 2600 dan PGA card-nya GTX 1650 Super. RAM 2x8 GB dan storage-nya ada NVMe XPG SX 8200 Pro. 256 GB power supply-nya tapi aerocool yang RGB. Oke, di sini terlihat mejanya dilapisi kartu remi ya ini. Unik juga ya. Dan di belakangnya katanya ada lampu bekas akuarium. Dikasih tetangganya. Ya lumayan lah, nama-nama cahaya kalau lampu di kamarnya dimatiin, PC-nya jadi terlihat lebih ganteng. Lalu ada skor Cinebench R15 juga. Hasil CPU-nya 1155 CB dan OpenGL-nya 103,74 fps. Rizky kirimin saat ngedit Premiere Pro dan render video 4K 1 menit. Udah kenceng pasti, Ryzen 5 2600 dipakai ngedit video YouTube sederhana seperti ini, udah mantap. Gamenya ada Battlefield 4, resolusi 1080p, setting rata kanan, FPS-nya terlihat di 80-an. Suhu lumayan hangat, GPU di bawah 80 derajat masih oke lah. Lalu ada GTA 5 juga, resolusi 1080p, rata kanan, FPS-nya di atas 60 fps, udah lancar. Nah nanti pasti ada yang komen, kenapa sih power supply-nya pakai itu? Nggak ganti aja ke power supply yang lebih terpercaya yang punya garansi 5 tahun sertifikasinya gold? Nah, ini performa desktop kelima datang dari Dr. Ino Dwi Priyatno Timor. Ya, umurnya 35 tahun, asal dari Aceh. Dia seorang dokter umum di Puskesmas Aceh. Ya, pungkasnya seperti itu. Hobinya tetap main game meskipun udah punya gelar dokter. Tentunya di luar jam kerja ya mainnya Pak Dokter. Dan pernah menjadi tamu undangan PBNC 2016. Berarti udah pro ya main point blank nih kayaknya nih, mantap. Spek PC-nya awalnya Core 2 Duo dulu. Dan sekarang udah upgrade tentunya menggunakan Intel i9 9500K. Wow, mantap. RTX 2070, WindForce 8GB GDDR6, RAM-nya Corsair 16 GB. Jadi semuanya menggunakan merek Corsair dan Gigabyte. Jadi PC-nya ini dikasih nama si Duet Maut. Ya katanya seperti itu. Tapi sayangnya nggak nyebutin total harganya berapa gitu. Biar ngiler yang nonton nih. Di mejanya juga ada beberapa aksesoris gaming tambahan. Buat main game mobile juga ada. Pokoknya lengkap deh di sini. Dr. Ino juga kirimin game saat main Call of Duty Warfare. Resolusi 1080p dengan pacing-nya on. Jadi FPS-nya tuh ditahan di 60 fps saja. Ya mungkin lebih enak seperti ini. Lagi pula monitornya juga masih menggunakan Samsung yang 60 Hz.
Begitu juga game Fortnite, sama-sama resolusi 1080p, rata kanan udah jelas lah, permainan sangat lancar pasti. Oke, semoga Dokter Inu menjadi dokter yang teladan ya, bisa membantu orang-orang di Aceh sana yang membutuhkan, sehingga ilmunya Pak Dokter bisa bermanfaat untuk orang banyak. Amin. Main game nggak apa-apa lah, buat ngisi kejenuhan aja. Nah, bagaimana menurut kalian tentang 5 performa desktop yang mungkin super sultan? Enggak sultan, tapi speknya cukup oke lah, cukup mewah-mewah gitu. Nah, kalau misalnya kalian pengen nongkrong atau nampil di video performa desktop selanjutnya, jangan lupa kalian cek di deskripsi. Tapi jangan lupa kalian ketika ikutan performa desktop, pertama fotonya harus rapih ya, terus ngirimin ketika main game atau tes gamenya juga harus rapih. Terus spek lengkap PC-nya sama profile atau data diri kalian tuh harus lengkap supaya nanti di performa desktop selanjutnya tuh saya lebih enak gitu nampilinnya. Nah, seperti itu. Terus yang tambahannya lagi, harganya. Kalau misalnya kalian masih ingat harganya, boleh dicantumkan. Nah, seperti itu aja. Nanti kalian cek aja di deskripsi info lebih lengkapnya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adhas, Kilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.